Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merenungkan tentang pentingnya mengenali suara-Nya dalam hidup kita. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan kebisingan dunia ini, seringkali sulit bagi kita untuk membedakan suara Tuhan di antara segala suara lainnya. Namun, Allah yang menciptakan kita, menginginkan hubungan yang akrab dengan setiap orang dari kita. Mari kita renungkan bersama tentang bagaimana kita dapat memperdalam hubungan kita dengannya, dan mengenali suara-Nya dengan jelas. Saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 10, ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, bayangkan seorang petualang yang sedang melakukan pendakian di sebuah gunung yang tinggi dan berbatu. Di tengah perjalanan, petualang itu merasa kebingungan dan bingung tentang jalur mana yang harus diambil. Terjebak di persimpangan jalan yang rumit, dia merasa terancam dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, petualang itu tidak sendirian. Dia membawa sebuah alat komunikasi radio yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan pendakian lainnya di timnya. Dia mengambil radio dari tasnya, menekan tombol, dan berbicara dengan suara ragu, "Halo, ada yang mendengar saya? Aku tersesat di persimpangan jalan ini. Apa yang seharusnya aku lakukan?" Namun, tidak ada jawaban langsung yang dia terima. Sebagai seorang petualang yang berpengalaman, dia tahu bahwa sinyal bisa terhalang oleh tebing-tebing tinggi atau keadaan cuaca yang buruk. Jadi, dia tidak putus asa dan tetap berharap untuk mendengar suara yang membimbingnya. Saat dia menunggu dengan sabar, hujan mulai turun. Petualang itu duduk di bawah pohon yang rindang, memegang radio dengan erat, dan melihat butiran-butiran air jatuh dari daun-daun di sekitarnya. Tiba-tiba, sejauh mata memandang, dia melihat matahari yang bersinar terang di balik awan hitam. Dia mendengar suara yang lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang menyampaikan pesan yang jelas, "Sabarlah, petualang. Aku ada di sini bersamamu. Teruslah maju ke arah matahari, dan kamu akan menemukan jalur yang benar." Dengan hati yang tenang, petualang itu mengangguk dan memahami bahwa dia telah mendengar suara Tuhan. Dia mempercayai instruksi itu dan melanjutkan perjalanan menuju matahari. Tak lama kemudian, dia menemukan jalur yang benar, dan berhasil mencapai puncak gunung dengan selamat.
Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita sebagai umat Kristen seringkali merasa tersesat dan bingung dalam hidup ini. Tapi seperti petualang tersebut, kita tidak sendirian. Tuhan memberikan cara kepada kita untuk berkomunikasi dengannya melalui doa, Alkitab, Roh Kudus, dan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Namun, ada saat-saat ketika suara Tuhan mungkin terasa samar, atau terhalang oleh hiruk-pikuk kehidupan. Namun, jika kita tetap bersabar, menjaga kepekaan hati kita, dan mempercayai bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita, kita akan mengenali suaranya. Kadang-kadang itu mungkin datang melalui firasat, pesan yang tiba-tiba, atau rasa damai yang mendalam di dalam hati kita. Suara Tuhan akan memberikan arahan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang kita butuhkan saat menghadapi persimpangan jalan atau tantangan hidup. Dalam hidup kita yang penuh kebisingan, penting bagi kita untuk belajar mengenali suara Tuhan dengan baik. Dengan mengikuti petunjuk-Nya, kita akan menemukan jalur yang benar, hidup dengan kedamaian, dan mencapai tujuan yang Dia miliki bagi kita. Saudaraku, suara pertama yang harus kita kenali adalah suara Tuhan yang terungkap dalam firman-Nya, Alkitab. Alkitab adalah wahyu Tuhan yang hidup, dan melalui kitab ini, Allah berbicara kepada kita dengan jelas dan pasti. Saat kita membaca dan mempelajari Alkitab dengan kerinduan dan kerendahan hati, kita akan mendengar suara-Nya yang memberi petunjuk, hikmat, dan penghiburan. Alkitab adalah batu ujian yang dapat kita gunakan untuk mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berkomunikasi dalam doa. Doa adalah jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Saat kita berbicara dengan Tuhan dalam doa, kita juga harus belajar mendengarkannya. Doa bukan hanya tentang memohon dan berbicara, tetapi juga tentang merenungkan dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dalam momen-momen yang tenang dan khusus di hadapan-Nya, Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui suara-Nya yang lembut dan dalam. Melalui doa yang penuh pengharapan dan penyerahan, kita dapat mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus tidak hanya membantu kita dalam hidup kudus, tetapi juga menjadi penolong dan pembimbing yang setia. Ketika kita hidup dalam ketaatan terhadap Roh Kudus, Dia akan mengarahkan kita dan memperkenalkan suara Tuhan kepada kita. Roh Kudus berbicara kepada hati kita melalui firasat, penghiburan, atau pesan-pesan yang tiba-tiba. Saat kita mempraktikkan pendengaran yang tekun dan taat kepada Roh Kudus, kita akan semakin mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip Kristus. Suara Tuhan juga dapat dikenali melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Kristus dalam hidup kita. Ketika kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, kita menjadi semakin sensitif terhadap kehendak-Nya. Ketika kita meneladani kasih, belas kasih, kerendahan hati, dan ketekunan Kristus, kita akan lebih mudah mengenali suara Tuhan yang mengarahkan kita untuk hidup dengan benar, dan membawa kemuliaan bagi-Nya. Yang kelima, menyaring suara dengan kebenaran firman. Dalam mengenali suara Tuhan, kita juga harus berhati-hati dan bijaksana. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang menyesatkan, dan jebakan setan yang berusaha untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyaring segala suara yang kita dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab harus menjadi standar dan pemandu utama dalam membedakan suara Tuhan yang benar. Saudaraku, mengenali suara Tuhan dalam hidup kita adalah suatu anugerah yang luar biasa. Melalui Alkitab, doa, Roh Kudus, prinsip-prinsip Kristus, dan pengujian dengan firman, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Sang Pencipta.
Marilah kita hidup dengan ketaatan dan kerendahan hati, siap untuk mendengar dan mematuhi suara Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mengenali suara Tuhan dengan jelas, kita akan dibawa ke tempat yang lebih dalam dan lebih tinggi dalam persekutuan dengannya, dan hidup kita akan menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan-Nya. Terimalah anugerah dan tantangan ini dengan iman dan penuh pengharapan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.